Swastiastu. Sebelum saya mulai presentasi, saya ucapkan rasa hormat saya terlebih dahulu kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahendra MP selaku pembimbing satu saya, lalu kemudian kepada Bapak Iwayan Wirya Sastrawan ST MSc selaku pembimbing dua saya, kemudian kepada Bapak Iman Gede Mahaputra ST MSc PhD selaku penguji satu saya. Nama saya Imade Arta Kristiantara dengan NIM 166212233 akan membawakan presentasi tugas akhir dengan judul sebagai berikut. Membaca bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban yang kini dianggap sebagai hobi pada zaman modern ini. Pernyataan ini terbukti dari tingkat indeks membaca Indonesia yang hanya sebesar 0,001%. Artinya, dari 1000 penduduknya hanya satu yang memiliki minat baca yang tinggi. Faktor penyebab minat baca rendah antara lain kurangnya didikan membaca sejak dini, pengaruh kemajuan teknologi, generasi instan, serta sarana prasarana yang kurang memadai sebagai wadah. Minimnya minat baca membuat kualitas diri menjadi buruk dan sulit untuk berkembang. Keterbukaan pikiran, penerimaan akan perubahan dan ide-ide baru merupakan beberapa hal yang didapat dari membaca. Perpustakaan mempunyai segala kekuatan untuk membuat pikiran masyarakatnya menjadi berkembang maju dan modern. Namun sayangnya pemerintah belum sepenuhnya sadar akan kekuatan itu. Banyak desain wadah membaca ini yang tidak layak dan tidak mengikuti perkembangan zaman, sehingga persepsi masyarakat terhadap perpustakaan sebagai sarana penting proses kehidupan berubah menjadi tempat yang membosankan dan tertinggal. Bali memiliki satu perpustakaan provinsi yang berlokasi di Denpasar. Sebagai wadah membaca, bangunan ini belum memenuhi standarisasi fasilitas kenyamanan sebagai perpustakaan yang mengikuti perkembangan. Mengapa? Kondisi fisik bangunan merupakan bangunan kantor yang dialihfungsikan. Desain bangunan lama, inventarisasi perpustakaan yang masih manual, tidak memanfaatkan keadaan iklim, dan tidak terlihat dari titik pandang aktivitas publik. Maka perlu ada satu tindakan redesain pada fasilitas ini untuk mewujudkan perpustakaan yang beriringan dengan perkembangan zaman dan masyarakat agar tetap eksis sebagai wadah pengembangan diri. Bab 2. Tinjauan pustaka dan objek. Kesimpulan dari berbagai teori, perpustakaan umum memiliki arti sebagai sebuah fasilitas sumber informasi dan sebagai tempat belajar seumur hidup secara publik. Perpustakaan umum memiliki peran penting. Menurut Sutarno, peran perpustakaan umum merupakan media yang menjembatani sumber informasi dengan ilmu pengetahuan pada koleksi dengan para pemakainya. Ada beberapa studi kasus yang saya gunakan sebagai referensi. Pertama, Seattle Central Library yang berlokasi di Washington DC. Perpustakaan ini tidak memodernisasi perpustakaan tradisional, melainkan mengemasnya dengan cara baru yang lebih interaktif dan efisien. Salah satunya menggunakan sirkulasi spiral dengan rem sebagai penghubung antar lantainya untuk memaksimalkan pencapaian vertikal terhadap ilmu pengetahuan tanpa terputus. Dari segi bentuk, perpustakaan ini mengikuti karakter interaktif tersebut, membuatnya berbeda untuk menarik kunjungan masuk ke dalamnya. Bab 3. Tinjauan objek. Objek berlokasi di Denpasar, tepatnya di Jalan Pajaitan pada titik pusat pemerintahan Provinsi Bali. Analisis SWOT, berdekatan dengan fasilitas pelayanan pemerintahan seperti kantor imigrasi, berpotensi mengundang kunjungan dari berbagai daerah. Whiteness, sejak suasana lingkungan formal. Opportunity, kawasan didominasi oleh berbagai aktivitas pelayanan yang padat sehingga memiliki peluang membuat fungsi publik yang berdekatan sebagai pelarian suasana. Threatening, kualitas pandangan masyarakat yang buruk terhadap perpustakaan. Bab 4. Perumusan konsep dasar dan tema rancangan. Dari penjelasan sebelumnya tersebut, maka konsep dasar yang diangkat adalah representatif, di mana perpustakaan akan mendefinisikan dirinya kembali di tengah lingkungan masyarakat dengan fasilitas baru yang lebih menyenangkan, praktis, dan modern, sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, pandangan buruk masyarakat terhadap perpustakaan akan berubah, kemudian minat baca menjadi tinggi, dan sumber daya manusia akan menjadi lebih baik. Tema yang digunakan untuk memenuhi karakter perpustakaan yang difungsikan sebagai tempat berkonsentrasi yang nyaman, maka pemilihan tema akan mempertimbangkan kondisi regional terlebih dahulu sebelum memperlihatkan tradisi lokal sebagai cermin bangunan yang menghargai tempatnya. Jadi, tema yang diangkat adalah critical regionalism. Tema ini sangat menekankan keadaan regional saat ini, baik di dalam maupun di luar site-nya. Dengan demikian, tema ini bergerak mengikuti zaman tanpa mengabaikan lokalitas yang telah dimiliki sebelumnya. Tema ini merupakan penentang paham regionalisme yang mengambil arsitektur dari lokasi yang berbeda dan paham vernakular yang mengambil arsitektur dari waktu yang berbeda. Critical regionalisme mementingkan
bentuk berdasarkan keadaan iklim, topografi, dan keadaan regional. Terlebih dahulu sebelum memasukkan nilai lokal dari aspek tektonika bangunan setempat. Berbeda dengan arsitektur vernakular yang bergerak dari cerita dan bentuk arsitektur tradisional terlebih dahulu. Programming. Klasifikasi kelompok aktivitas perpustakaan ini dibagi ke dalam 5 subusia: subumum, subpenunjang, dan subpengelola. Subusia dibagi menjadi subusia balita, subusia anak, subusia remaja, subusia dewasa, dan subusia lansia. Usia balita sebagai the golden age merupakan tahap awal perkembangan otak manusia. Untuk mewadahi ruang-ruang pada sub ini dirancang memiliki karakter ceria dan penuh pengalaman. Tujuannya untuk menanamkan minat baca dan mindset belajar yang tidak membosankan. Dinding dan lantai menggunakan material yang mudah dibersihkan agar bebas digunakan oleh mereka yang memiliki imajinasi yang tinggi. Ruang-ruang tersebut terdiri dari test library, play zone, display karakter flora fauna, display karakter cita-cita, virtual library, dan ruang bercerita. Sub-usia anak. Pada usia ini perkembangan otak manusia mengikuti lingkungannya. Usia anak memiliki kemampuan tinggi dalam berinteraksi, mengamati objek, menuangkan ide dengan bebas, dan senang bekerja sama. Ruang pada sub anak ini memiliki setup furniture berkelompok, tersedia ruang musik untuk mengamati objek melalui suara, virtual library untuk mengamati objek melalui visual, area bercocok tanam untuk mengamati objek melalui sentuhan, playground untuk mengasah kemampuan sosial dan bekerja sama, serta ruang kreativitas menuangkan ide secara bebas. Usia remaja. Usia ini merupakan masa pencarian jati diri, kreativitas, dan keinginan mencoba hal baru sangatlah tinggi, namun memiliki karakter emosional yang labil dan memiliki pemikiran dalam pengambilan keputusan yang belum sempurna. Ruang khusus pada ruang ini antara lain ruang workshop sebagai wadah kreativitas dalam mencoba hal baru dan ruang bimbingan belajar untuk membackup karakter emosional yang labil dan pengambilan keputusan yang belum sempurna. Sub dewasa. Usia dewasa merupakan usia di mana pikiran manusia memiliki keinginan tinggi untuk maju. Usia ini lebih berisiko mengalami kegelisahan dan stres. Ruang baca santai menjadi ruang khusus untuk merelaksasikan pikiran pada usia ini. Ruang baca introvert dihadirkan untuk dewasa yang membutuhkan ketenangan lebih tinggi, dan ruang luar untuk diskusi sebagai tempat meluapkan kegelisahan mereka dengan orang lain. Sub lansia. Usia lansia merupakan usia paling rentan di mana pikiran dan ingatan manusia mengalami penurunan. Lansia memerlukan kebugaran yang lebih tinggi untuk merangsang kinerja otak. Beberapa lansia menyukai interaksi sosial sebagai terapi pikiran agar tidak gelisah. Menyikapi karakter tersebut, sub lansia akan diletakkan pada titik terdekat dengan lobi agar mudah diingat. Terdapat ruang baca dan kursi terapi, dan ruang luar sebagai ruang interaksi. Sub penunjang atas merupakan sub yang menjadi pendukung dan menjadi tempat mempraktekkan ilmu yang didapat pada sub usia. Terdiri dari co-working space untuk menuangkan ide hasil bacaan ke pekerjaan, ruang wifi corner sebagai fasilitas mengerjakan tugas dan diskusi, ruang exhibition sebagai ruang memamerkan karya kreatif dari berbagai sub usia, ruang yoga sebagai ruang relaksasi pikiran, ruang musik dan tari sebagai ruang ekspresi diri, galeri sains sebagai ruang perangsang pikiran kritis pengunjung, dan ruang kebugaran untuk membuat fisik dan pikiran menjadi lebih sehat. Sub penunjang bawah terdiri dari lobi, loker souvenir, galeri penting yang membaca, dan food court sebagai pemancing kunjungan. Program Tapak. Tapak merupakan lahan seluas 6.900 meter persegi dengan keadaan existing sudah terbangun. Vegetasi di dalam tapak terdiri dari pohon mangga dan pohon cemara. Terdapat beberapa fungsi di sekitar lokasi yang dapat mengundang kunjungan. Analisa pergerakan angin. Sebagian besar pergerakan angin di Pulau Bali datang dari sisi tenggara dengan persentase 9 bulan. Diikuti pergerakan angin dominan dari arah barat dan timur selama 3 bulan. Jadi sesuai tema dan fungsi ini harus ditanggapi dalam hal desain bukaan. Orientasi masa timur barat akan sangat tepat untuk memberikan sirkulasi udara alami ke seluruh ruangan. Analisa matahari. Sesuai dengan pergerakan matahari dalam satu tahun, pergerakan matahari sebagian besar condong ke arah utara dan suhu terpanas berada di sisi barat. Sehingga ini akan mempengaruhi struktur massa. Komposisi pengaturan massa harus meluas ke orientasi barat dan bukaan harus pada fasad massa utara atau selatan. Selain pengaturan massa, sinar matahari juga mempengaruhi massa barat sehingga bukaan pada sisi ini harus dikurangi. Area bayangan berada di sisi yang berlawanan, sehingga area ini akan berfungsi sebagai ruang luar yang tetap terlindung dari panas matahari langsung. Analisa kebisingan. Kebisingan tertinggi berada di sisi timur dari arah jalan utama. Maka dari itu nantinya sisi timur ini akan dijauhkan dari fungsi utama.
Analisa view. Kualitas view pada site kurang baik karena di sekeliling site merupakan bangunan. Jadi penting dipertimbangkan dalam desain untuk membuat view di dalam tapak ini. Konsep perencanaan dan perancangan. Konsep zoning. Dengan pertimbangan konsep dasar representatif dan keadaan regional site saat ini, pada zona 1 di area depan sebagai area zona pandang pertama dari lingkungan luar akan ditempatkan fungsi yang mengundang dengan sifat informal seperti food court. Pada zona selanjutnya, ditempatkan fungsi lobby, souvenir, galeri, dan sub anak-anak yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Zona 3 merupakan sub usia lainnya. Zona 4 merupakan sub penunjang atas. Dan zona 5 merupakan auditorium yang diletakkan di dekat parkir pada basement. Konsep entrance. Posisi entrance masuk dalam site ditempatkan di sisi selatan yang merupakan arah kedatangan tertinggi. Untuk entrance bangunan dibagi menjadi dua. Yang pertama menerima kedatangan dari arah basement, dan yang kedua menerima kedatangan pejalan kaki dari sisi jalan. Entrance bangunan dibuat menarik perhatian dengan memasukkan unsur water flow yang mengundang dilengkapi dengan quotes motivasi. Konsep massa. Sistem massa monolit digunakan untuk memudahkan akses ke setiap ruangannya. Berdasarkan tema critical regionalism dari analisa kepadatan sekitar dengan view yang buruk, maka sisi massa bagian dalam akan diorientasikan ke arah tengah pada ruang luar. Sebagai responsif terhadap arah datangnya angin, bukaan massa terlebar akan dibuatkan pada sisi tenggara. Menanggapi angin dari arah timur dan barat, maka massa ditarik ke arah selatan dan utara untuk membuat bukaan. Massa area depan diturunkan dan ditambahkan void vertikal pada sisi timur dan barat untuk memaksimalkan penghawaan. Atap menggunakan sistem double layer untuk menyikapi hujan pada bangunan 4 lantai ini. Dengan konsep massa tersebut, maka akan berpotensi membuat ruang di dalamnya menjadi gelap tanpa pencahayaan buatan. Konsep fasad. Menyikapi konsep massa, fasad di sisi utara dan selatan dibuatkan bukaan lebar. Bagian timur menggunakan sistem second skin untuk menghindari paparan matahari langsung. Pada sisi barat menggunakan konsep green wall untuk meminimalisir panas. Fasad barat ini juga dibuatkan bukaan untuk memaksimalkan penghawaan alami. Desain beberapa fasad dinding menggunakan batu lengkung untuk membuat kesan dinamis. Batu lengkung tersebut menggunakan material bata sebagai penanda arsitektur lengkap dari pasar. Desain second skin mengadopsi teknik bentuk anyaman tradisional bagian sebagai bentuk penempatan kritikal urbanisme. Pada atap yang kedua, beberapa bagian menggunakan material kaca sebagai pencahayaan alami. Konsep ruang luar. Ruang luar dirancang dengan memasukkan elemen air sebagai objek pemantul cahaya ke dalam ruangan. Salah satu vegetasi yang dipilih adalah pohon cendana agar meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi membaca melalui aroma yang dihasilkannya. Dengan aroma ini, kesan ruangan yang modern akan bernafaskan suasana lingkungan Bali. Desain furniture dibuat untuk karung lebar agar dapat digunakan bersama dengan posisi duduk lokal bersifat. Konsep sirkulasi massa dan ruang dalam. Salah satu konsep sirkulasi pada massa menggunakan konsep sirkulasi spiral yang selaras dengan penempatan koleksi dan ruang membaca. Ruang baca ini dibuat berundang dan sekaligus menjadi penghubung antara lantai satu dengan lantai lainnya. Tujuan dua konsep tersebut untuk memberikan kebebasan bagi pengunjung dalam memilih koleksi dan tempat membaca pada setiap lantainya. Sekat ruang kedap suara dibuat dengan sistem double glass. Tujuannya menghilangkan rasa ragu untuk memasukinya. Selain ruang kedap suara, semua ruang pada perpustakaan ini menggunakan penghawaan alami sesuai dengan performansi arsitektur Bali. Sistem struktur. Sistem struktur digunakan pada bagian bawah menggunakan pondasi bore pile untuk meminimalisir getaran dalam proses pengerjaannya. Sistem struktur kolom dan balok menggunakan sistem betul berulang dengan jarak kolom yang lebar agar kesan ruangan menjadi lebih luas. Struktur atap menggunakan kuda-kuda baja yang dikombinasikan dengan konstruksi kayu dan diekspos layaknya tektonika atap bangunan Bali. Konsep utilitas. Salah satunya utilitas penghawaan. Menggunakan sistem evaporatif di mana udara dari lingkungan luar yang panas dinetralisir menjadi udara yang lebih sejuk melalui mediasi penguapan air.